Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Saya Mutiara Aminah SM dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka dengan fasilitator Bapak Sarmulia Sinaga STMT dan pengajar praktik Bapak Ahmad Apandi MPD. Saya Rio Rahmatul Rizky, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, fasilitator Bapak Jaini SPD MM, pengajar praktek Bapak Muhammad Yusuf SPD. Saya Sapia SPD dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka dengan fasilitator Bapak Jaini SPD MM dan pengajar praktek Ahmad Rasul SPD MPD. Berikut kami akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Safia? Alhamdulillah sehat. Ibu Tia apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, syukurlah. Nah, Ibu Tia akan melakukan coaching bersama Pak Rio. Iya benar Bu. Nah, kira-kira apa persiapan Bu Tia hari ini? Untuk melakukan proses coaching hari ini bersama Pak Rio Bu, yang saya persiapkan itu tentunya adalah metode coaching yang akan dipakai Bu. Saya memilih metode dengan alur tirta Bu, di mana nanti langkah-langkahnya adalah merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Gitu Bu Safia. Bagus sekali Bu Tia ya. Nah, kalau begitu kira-kira kompetensi apa yang dapat Ibu Tia kembangkan untuk kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait proses coaching hari ini Bu ada 3. Yang pertama itu adalah presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus sekali ya, persiapan yang Bu Tia buat sungguh bagus sekali. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan Bu Tia ya, kompetensi yang secara spesifik yang dia observasi apa? Tadi kan ada 3 kan Bu kompetensi yang ingin dikembangkan. Tapi yang ingin diobservasi saya pilih ini aja Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan Ibu Tia, kira-kira indikator apa yang Ibu capai nantinya? Nah, untuk indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, indikatornya Bu, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach yaitu Pak Rio, sehingga Pak Rio mampu menyelesaikan permasalahannya ya sendiri melalui ide-ide kreatif yang ada pada diri dia sendiri. Oke, begitu bagus sekali. Kalau begitu pesan saya ya mudah-mudahan apa yang Ibu Tia inginkan tadi ya bisa dilaksanakan. Amin. Sekarang silakan berjumpa sama Pak Rio. Terima kasih Bu Safia. Oke. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Saya baca chat ya dari Pak Rio, ngajak ketemuan hari Iya, ini. betul kali, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Rio ceritakan dengan saya Pak? Iya begini Bu, sebenarnya memang ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Mhm. Saya sedikit bingung Bu dengan permasalahan saya ini. Saya ini terkendala di dalam proses pembelajaran saya itu. Saya kan Bu baru menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke. Nah, jadi ketika saya menerapkan di kelas itu Bu, saya kesulitan Bu bagaimana mengelola atau membagi bagaimana memberi pemahaman kepada murid ini. Sementara murid ini kan kelompoknya dibagi diskusi menjadi beberapa kelompok Bu. Nah, jadi ketika saya memposisikan diri saya di kelompok yang ini, anak yang kelompok lain itu Bu tidak terinikan oleh saya. Jadi ada rasa
tidak nyaman bagi saya, Bu. Oke, berarti dapat saya tarik kesimpulan Bapak ini mengalami kesulitan dalam memanage murid Pak Iya, ya, Bu. yang sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Itu masalahnya Pak ya. Baik. Sebelum kita bicara lebih lanjut Pak Rio, tentunya ketika Pak Rio memutuskan ingin melakukan percakapan dengan Iya. saya, Pak Rio pasti ada tujuan nih Pak Rio ya. Kalau boleh saya tahu, apa harapan Pak Rio dari hasil percakapan kita hari ini? Saya berharap, Bu, setelah percakapan ini kita lakukan, saya tercerahkan bagaimana proses pembelajaran saya itu. Saya sebagai pendidik dapat memporsikan membagi diri saya kepada murid-murid yang membutuhkan saya. Ketika murid di suatu kelompok ini kurang paham, saya bisa memberi pemahaman kepada dia tanpa menelantarkan murid yang lain, Bu. Oke. Kembali kita ke masalah ya Pak ya. Tadi kesulitan Bapak dalam manage atau mengatur diri Bapak untuk menghandle anak di kelas yang sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Kira-kira Pak Rio, apa penyebab Bapak sulit membagi diri Bapak itu tadi Pak, dari kelompok A ke kelompok B dan seterusnya? Mungkin, Bu, saya rasa nih, Bu, berdasarkan penilaian saya sendiri. Yang pertama, pembelajaran saya itu masih pembelajaran yang terpusat pada guru, Bu. Kemudian yang selanjutnya metode yang saya gunakan itu masih belum ideal saya terapkan di kelas itu, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi tidak kondusif, Bu, sehingga anak tadi ribut gitu kan. Nah, sementara saya memberi pemahaman kepada kelompok kecil, diskusi murid di kelas itu, kelompok kecil yang lainnya itu, Bu, tidak terkontrol oleh saya sehingga ribut. Saya tidak bisa memanage kelompok-kelompok diskusi kecil di kelas ini, Bu. Artinya Bapak memang sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, hanya metode yang digunakan belum tepat ya Pak ya. Oke, baik. Kira-kira Pak, dengan situasi yang seperti itu yang sudah Bapak jabarkan tadi, Bapak sudah punya gambaran atau tidak metode apa yang tepat Bapak gunakan agar anak-anak tadi bisa tetap bergerak, karena kan anak-anak punya gaya belajar masing-masing ya Pak ya. Namun pemahaman terhadap materinya bisa Bapak bisa tersampaikan. Mungkin metodenya, saya berkeinginan, Bu, bagaimana metode pembelajaran berdiferensiasi ini masih diterapkan di kelas. Cuman mungkin saya lebih ini, Bu, melihat bagaimana kesiapan belajar muridnya. Jadi saya berencana sebelum memulai pembelajaran itu akan melakukan pemetaan belajar, Bu. Pemetaan kesiapan belajar murid, sehingga saya tahu nih murid si A dan si B ini sebenarnya minat belajarnya kemana. Jadi saya bisa memposisikan ketika saya membagi kelompok-kelompok kecil, nanti ketika materi pembelajaran saya, si anak sekelompok ini misalnya saya beri materi tentang misalnya dia suka misalnya visual aja, Bu. Jadi saya beri gambar-gambar melalui media infokus WA. Kemudian ada satu kelompok kecil lagi, kelompok diskusi B misalnya. Si anak ini misalnya dia suka minatnya melihat atau mendengar suara-suara. Jadi saya tampilkan video, Bu. Nah, jadi saya rasa melalui rencana ini saya termudahkan gitu, Bu, dalam mengelola kelas. Jadi anak pun tidak ribut, pembelajaran pun saya rasa mungkin bisa menjadi kondusif. Berarti Bapak membagi anak sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak ya. Oke. Nanti setelah misalnya solusi ini Bapak terapkan di kelas ya, ada atau tidak hambatan Pak? Karena kan kadang-kadang anak ini udah kita petakan berdasarkan gaya belajar, namun ada juga yang senang belajarnya itu berdasarkan kecocokan dia dengan teman. Kira-kira ada hambatan Pak? Saya rasa kalau untuk berkaitan dengan hambatan tentunya dalam pelaksanaan pasti ada, Bu, ya. Walaupun kita sudah merencanakan memetakannya dengan sedemikian rupa, dalam pelaksanaannya saya rasa itu hambatan-hambatan itu pasti terjadi. Bisa kita contohkan misalnya dalam kegiatan proses pembelajaran ini,
si A dan si B ini sudah kita petakan, misalnya minat belajarnya dia lebih mendekati visual. Namun latar belakang dari murid ini kita tidak tahu nih Bu. Apakah anak ini sebelum belajar dia sudah siap mengikuti pembelajaran, apakah dia memiliki masalah. Dan itu saya rasa bisa mengganggu hubungan antara dia sesama rekan murid ini Bu. Dan itu bisa menjadi kendala. Berarti ada hambatan Pak ya. Jika ada hambatan seperti itu yang Bapak sampaikan tadi, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Tentunya kembali pada rencana awal Bu ya. Saya tadi mengatakan itu melakukan pemetaan Bu ya, bagaimana kesiapan murid. Jadi saya ini harus betul-betul jeli memperhatikan nih kesiapan belajar murid ini. Apakah si murid ini benar-benar siap dalam kondisi sadar penuh, dia siap untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Baik. Ada tidak opsi lain Pak selain memetakan murid sesuai dengan gaya belajarnya? Mungkin dapat dilakukan dengan ini Bu, melakukan observasi pendekatan Bu ya. Saya lakukan perbincangan ya Bu, perbincangan mengenai kesiapan belajar murid ini. Jadi saya secara langsung itu Bu, menanya kepada murid, mungkin di luar pembelajaran lah ya, sebelum memulai pembelajaran, sehingga saya tahu nih sebenarnya anak ini sebenarnya bagaimana dia. Ada dua nih ya, solusi yang ingin Bapak ambil. Yang pertama memetakan murid sesuai dengan gaya belajar, yang kedua ingin mengadakan pendekatan yang lebih face to face itu Pak ya, biar chemistry Bapak dengan murid Bapak lebih terjalin. Kalau disuruh memilih ya berdasarkan skala prioritas, Bapak pilih yang mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu Pak? Mungkin yang akan menjadi prioritas saya, mungkin saya akan melakukan metode pemetaan lah, pemetaan bagaimana kesiapan dan minat belajar murid. Jadi mempermudah saya bagaimana saya dapat menggambarkan, kan di dalam satu kelas itu kan muridnya tidak sendiri Bu ya, kan ada beberapa murid kan, jadi saya dapat menggambarkan secara langsung itu ketika dalam proses pembelajaran dimulai. Oke, jadi Bapak memilih melakukan solusi memetakan murid dulu, Pak. Apa bentuk komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Saya berkomitmen dengan proses pembelajaran saya yang sudah saya rancang tadi, bagaimana saya ini kegiatan dalam proses pembelajaran itu saya tuangkan ke dalam rencana pembelajaran Bu. Jadi melalui rencana pembelajaran itulah nanti saya kembangkan menjadi kegiatan proses pembelajaran. Iya, berarti Bapak tuangkan dulu di RPP, nanti Bapak baru akan implementasikan ke pembelajaran sebenarnya Pak ya. Kapan kira-kira Pak Rio akan melakukan ini Pak Rio? Tentunya dengan cepat lebih baik Bu ya, semakin cepat semakin lebih baik. Sehingga apa yang saya gambarkan tadi itu bukan hanya sekedar logika saja Bu, tapi harus dipraktikkan juga kan. Dan kebetulan besok saya ada mengajar di kelas saya, di kelas itu Bu. Saya akan menerapkan apa yang sudah saya rancang, yang saya bincangkan dengan ibu tadi. Wah, hebat Pak Rio ya. Tuh saya salut tuh sama Pak Rio karena ada punya rencana, tidak mau menunda-nunda lagi dalam pelaksanaannya. Oke, mantap sekali Pak Rio. Ada tidak Pak Rio, entah itu dukungan baik dari sekolah maupun rekan sejawat yang Pak Rio butuhkan untuk melakukan rencana aksi Pak Rio ini Pak Rio? Tentunya Ibu Tia, saya sangat memerlukan sekali dukungan dari baik itu pihak sekolah maupun rekan sejawat, terutama dari kepala sekolah Bu ya. Kepala sekolah sangat saya perlukan dalam mendukung saya, terutama dalam memfasilitasi pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Kemudian saya juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat Bu. Yang saya lakukan, bagaimana saya mendapat dukungan dari rekan sejawat itu, saya memperoleh informasi tentang pengembangan metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Ini waktu saya tidak banyak nih Pak Rio ya. Saya merasa Pak Rio sudah dapat nih solusi dari permasalahan yang Pak Rio sampaikan di awal tadi, yaitu bagaimana menghandle murid agar kebutuhan belajar murid terpenuhi dengan baik, dengan dua rencana solusi yang akan Bapak ambil, yaitu pembelajaran diferensiasi yang dilakukan dengan memetakan murid terlebih dahulu. Itu yang Bapak pilih ya. Yang kedua tadi Bapak ingin
mengadakan pertemuan dengan murid satu persatu agar chemistry lebih terjalin. Setelah Bapak ungkapkan nih Pak ya semua isi hati Bapak, kegundahan Bapak, terus Bapak sudah menemukan solusinya dari diri Bapak sendiri, itu yang hebatnya Pak ya. Apa perasaan Bapak Pak? Tentunya Bu, saya merasa lega lah Bu, hati saya dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Saya sudah tercerahkan. Awalnya saya itu bingung sekali Bu dengan permasalahan ini, dengan siapa saya harus mencari solusi. Melalui percakapan ini saya sudah tahu bagaimana jalan keluar atas permasalahan yang akan saya hadapi ini. Alhamdulillah, ya Pak Rio ya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya kira-kira? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu nih karena melalui perbincangan ini sangat membantu saya Ibu untuk memecahkan permasalahan ini. Jadi semoga nanti ke depannya saya dapat melakukannya dengan baik. Oke, amin, amin ya, saya doakan Pak ya. Semoga Bapak menjadi guru yang terus semangat untuk mencerdaskan anak bangsa, selalu kreatif dalam merancang pembelajaran. Dan saya tunggu nanti kabar baiknya Pak. Siap, Jangan lupa hubungi saya kembali. Siap, Bu. Saya ingin tahu seperti apa Bapak memanage murid di kelas sehingga murid semua itu penuhi kebutuhannya. Terima kasih Pak Rio ya. Terima kasih juga Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Tia, tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Rio. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nah, pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang sudah sesuai dengan indikator tercapai Bu Tia tadi? Tadi kan di awal saya menyampaikan kepada Ibu Sapia bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Itu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan. Menurut saya sudah tercapai Bu. Di mana ketika saya tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, Pak Rio dengan leluasa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Bagus sekali Bu Tia ya, berarti Bu Tia memberi pertanyaan bobot dan membuat kemampuan terbuka ya. Iya Bu. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Tia. Yang pertanyaan kedua, kira-kira apa rencana Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching itu ke depannya? Kedepannya nanti Bu, agar kompetensi coaching yang sudah saya miliki ini semakin bagus dan mantap lagi, saya mungkin akan memperbanyak praktek coaching. Nah, itu mungkin akan saya lakukan dengan rekan sejawat di sekolah saya. Terus saya juga akan melakukan praktek coaching ini dengan murid-murid Bu. Itu rencana kedepannya. Oke, bagus sekali Bu Tia ya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Tia harapkan ini dapat lebih profesional untuk Ibu Tia. Terima kasih Bu Tia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Rio. Bagaimana nih kabarnya Ibu Sofi hari ini nih? Alhamdulillah sehat Pak Rio. Pak Rio bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik juga Bu. Ibu nih akan melaksanakan coaching nih Bu ya dengan Ibu Tia. Ini kira-kira nih apa persiapan yang akan Ibu lakukan untuk melakukan coaching bersama Ibu Tia? Nah, persiapan yang saya dapat lakukan yaitu saya menggunakan coaching ini menggunakan metode Tirta Pak Rio. Oh, Ibu akan melakukan proses coaching ini dengan menggunakan metode alur Tirta Ibu ya? Ya, benar sekali Pak Rio. Baik Bu. Kemudian apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selama proses coaching dengan Ibu Tia nanti? Oke, kompetensi yang dapat saya kembangkan ada 3 tuh Pak Rio ya. Yang pertama presensi, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua kita di sana mendengarkan aktif ya Pak Rio ya. Yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot. Berarti ada 3 poin yang akan Ibu kembangkan selama proses coaching bersama Ibu Tia nanti Bu ya. Benar Pak Rio. Baiklah Ibu, kira-kira ini apa kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu observasi selama proses coaching nanti? Iya, pertanyaan masih yang tadi yang 3 tadi saya ambil di sana, masih bagaimana membuat pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Ya, berarti yang ingin diobservasi berarti berkaitan dengan
pertanyaan Iya, berbobot Ibu ya. pertanyaan. Baik Ibu Sophie, selanjutnya apa nih indikator pencapaian yang ingin Ibu capai selama proses coaching bersama dengan Ibu Tia ini? Oke, indikator saya mampu memberikan pertanyaan terbuka sehingga nanti Ibu Tia bisa menyelesaikan solusinya sendiri seperti itu Pak Rio. Berarti Ibu indikator yang ingin dicapai yaitu memberikan pertanyaan terbuka Ibu ya, sehingga Iya. Ibu Tia selama proses coaching dapat leluasa dalam memecahkan permasalahan yang ia hadapi gitu Bu ya. Iya benar. Baiklah, selanjutnya Ibu Sophie, saya serahkan kepada Ibu Sophie untuk melakukan coaching bersama Ibu Tia. Semoga selama proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat membantu coachingnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, terima kasih Pak Rio. Sama-sama Bu. Terima kasih juga, Bu. Apa kabar Bu Safia? Alhamdulillah sehat. Ibu Tia apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu ada waktu untuk saya hari ini Bu? Alhamdulillah saya ada waktu untuk Ibu Tia. Alhamdulillah. Saya mau cerita Bu sedikit. Ini terkait dengan masalah pembelajaran di kelas. Iya. Jadi Bu ya, saya perhatikan akhir-akhir ini anak-anak tuh kurang antusias Bu ketika saya memberikan pelajaran di kelas mereka Bu ya. Ada yang tiduran, ada yang main HP, ada yang sibuk ngobrol dengan teman sebangkunya. Pokoknya intinya anak tidak begitu aktif, tidak begitu bersemangat dalam menerima proses pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu, berarti menghadapi anak di sana tidak antusias dalam pembelajaran Bu Tia. Iya, betul. Oh gitu. Nah sebelum kita melanjutkan lebih jauh Bu Tia ya, kira-kira apa harapan Bu Tia ketika kita melakukan percakapan ini Bu Tia? Oke, jadi ketika saya galau tadi, saya terpikirlah sama Ibu Satia kan Bu, mau menghubungi Ibu, mau ajak Ibu ngobrol dengan tujuan dan harapan. Melalui percakapan kita ini, saya bisa tercerahkan Bu, sehingga terpikirlah oleh saya apa jalan keluar yang akan saya lakukan dalam menghadapi masalah tadi Bu, yaitu anak-anak kurang antusias ketika saya melakukan proses belajar mengajar. Gitu. Oke, mudah-mudahan nanti ya kegiatan ini ada pencerahan Bu ya. Amin. Oke baik Bu Tia ya. Nah tadi Bu Tia sudah panjang lebar bercerita tentang pembelajaran bahwa anak-anak tidak antusias. Betul Bu. Nah kira-kira apa penyebab sehingga anak tidak antusias dalam pembelajaran Bu Tia? Baik. Setelah saya pikir-pikir, mungkin salahnya itu dari saya ya Bu ya. Kenapa anak kurang antusias menerima pembelajaran yang saya berikan? Karena selama ini Bu, saya itu melakukan pembelajaran itu cenderung terpusat kepada guru atau biasa disebut dengan teacher center Bu ya. Saya mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga saya kurang memberikan peluang untuk anak aktif gitu Bu. Ya, oke Bu Tia, tadi bahwa pembelajaran yang Bu Tia lakukan itu berpusat kepada guru ya, Iya, sehingga anak-anak tidak semangat Antusias, ya, atau antusias. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Ibu Tia, pembelajaran bagaimana sehingga anak-anak itu tertarik menurut Bu Tia? Apa ya Bu ya? Yang jelas saya akan meninggalkan pembelajaran teacher center tadi. Mungkin saya akan mengubah pembelajaran yang student center Bu, yang berpusat kepada murid agar murid-murid menjadi antusias Bu. Nah, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Tia ya, berarti merubah dari Teacher center sebelum menjadi ke student student center. center. Bagus sekali tuh Bu Tia ya. Nah, sehingga anak-anak lebih asik dan menyenangkan waktunya. Benar Bu Safia. Oke Bu Tia ya, tadi Bu Tia berusaha merubah sistem pembelajaran. Iya. Nah, tadi Ibu ingin merubah pembelajaran itu menjadi student center. Iya. Nah, betul, Bu Safia. kira-kira seperti apa student center menurut Ibu Tia itu? Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center ini akan bisa saya lakukan Bu jika saya menggunakan model pembelajaran yang tepat gitu ya. Jadi saya nanti akan mencari tahu model-model pembelajaran yang inovatif seperti
problem based learning, project based learning di sana kan Bu. Sepengetahuan saya lah Bu ya, sintak-sintaknya itu memang berisikan tentang proses pembelajaran yang membuat murid menjadi komunikatif, menjadi berpikir kritis, menjadi kolaboratif Bu ya, sesuai dengan era anak zaman sekarang Bu, yang memang ingin pembelajaran itu lebih kontekstual, yang lebih berbasis proyek itu Bu. Nah, itu rencana saya ke depan. Iya, bagus Bu Tia ya, berarti merubah sistem pembelajaran untuk anak, berarti berpihak kepada anak sehingga anak lebih aktif dan antusias Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya Bu Tia, kira-kira komitmen apa yang dapat Ibu Tia lakukan sehingga anak nanti lebih aktif lagi? Nah, untuk komitmen, karena saya sudah berencana, seperti yang saya sampaikan kepada Bu Sapia, agar rencana ini tidak hanya tinggal rencana Bu ya, nanti apa yang terpikirkan tadi saya akan tuangkan di dalam rencana pembelajaran yang saya buat. Pokoknya saya akan pilih metode, model, media yang tepat untuk murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Setelah RPP-nya tadi siap, bentuk dari komitmen yang benar-benar akan saya lakukan yaitu mengimplementasikan RPP tersebut di proses pembelajaran yang sebenarnya pada setiap kelas yang saya ampu. Ya, bagus sekali Bu Tia ya, berarti Bu Tia sudah mampu menerapkan metode yang berbeda, kemudian mempersiapkan dalam proses sehingga anak itu lebih bervariasi dalam memperoleh hasil pembelajaran Bu Tia ya. Itu bagus sekali Bu Tia. Nah, untuk lebih bagus dan enaknya lagi, kira-kira ada tidak dukungan dari pihak sekolah mungkin atau yang lain menurut Bu Tia? Baik Bu Sapia, itu kalau dukungan pastinya saya butuhkan sekali, baik dari pihak sekolah maupun rekan guru. Kalau dari pihak sekolah, saya perlu dukungan kertas Bu ya, karena kan RPP itu kan harus di-print. Nah, secara materialnya itu yang saya butuhkan. Terus saya juga butuh jaringan internet dalam mengakses model-model pembelajaran tadi agar menambah wawasan saya. Untuk dengan rekan guru, saya sangat butuh juga berkolaborasi dengan rekan guru, terutama sama-sama guru ekonomi Bu, untuk merancang rencana pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Ya, bagus Bu Tia ya, mudah-mudahan tercapai nanti. Amin. Kemudian kira-kira pelaksanaan atau kapan pelaksanaan ini akan Ibu Tia terapkan? Oke, secepatnya Bu. Kalau untuk pemilihan metode, mungkin hari ini setelah percakapan kita saya sudah mulai searching metode-metode apa aja, model-model pembelajaran apa saja yang baik untuk saya lakukan di kelas. Terus untuk media saya juga akan mulai merancang sesuai dengan gaya belajar murid Bu. Jadi dalam waktu dekat saya sudah akan mengimplementasikan rencana saya ini di kelas. Oke, bagus sekali Bu Tia, saya mendukung kegiatan yang Ibu Tia lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tia harapkan bisa terlaksana dengan baik Bu Tia ya. Nah, kira-kira terakhir bagaimana perasaan Bu Tia setelah kita mengadakan coaching Bu Tia? Tadi sebelum ketemu Ibu, jujur saya tuh galau Bu ya, tak tahu mau kemana, apa yang akan saya lakukan. Karena setiap masuk kelas tuh saya kayak orang bengong Bu. Saya bicara di depan, anak bicara di belakang. Tapi setelah melakukan coaching hari ini ya, terima kasih waktunya Ibu Sapia, saya mendapatkan pencerahan. Saya merasa, oh ternyata saya bisa ya cari solusi dari diri saya sendiri berkat pertanyaan-pertanyaan Ibu Sapia berikan. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke Bu Tia, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Bu Tia rencanakan dapat kita terapkan sehingga anak-anak didik kita ke depannya lebih bagus Bu Tia ya. Oke Bu Tia ya, karena waktu saya terbatas, mudah-mudahan nanti Ibu Tia ada masalah bisa hubungi kembali kepada saya, dapat sehingga dengan ada pertemuan nanti kita bisa berbincangkan lagi. Oke ya, saya memang mau ketemu Ibu lagi nanti Bu ya, karena saya mau cerita keberhasilan saya dalam menangani masalah yang saya ceritakan hari ini. Oke, Saya siap ya. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Sophie, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Tia. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai proses coaching yang Ibu lakukan.
apakah kompetensi yang Ibu kembangkan sudah sesuai dengan indikator tercapaiannya? Nah, dalam pembincangan kami dengan Ibu Tia tadi, alhamdulillah sesuai yang kami inginkan. Karena apa? Karena ketika kami dalam pembicaraan tadi, Ibu Tia dapat memecahkan solusinya dengan santai menjawab. Kemudian kompetensi pada dirinya bisa dia ungkapkan kembali begitu tadi. Sudah sesuai Bu ya, melalui proses coaching tadi Ibu Tia dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri Bu ya. Baiklah Ibu, kira-kira nih rencana kedepannya yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching ini, apa yang akan Ibu lakukan? Di sini saya memperbanyak praktek coaching, terutama pada teman-teman sejawat, kemudian pada murid, bahkan mungkin di rumah saya bisa bersama anak begitu Pak Rio. Berarti Ibu akan memperbanyak praktek proses coaching Bu ya. Baiklah, selanjutnya Ibu Sophie, semoga selama proses coaching ini dapat membantu Ibu menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang lebih baik lagi dalam membantu memecahkan solusi atas permasalahan daripada rekan dari guru yang ada di sekolah. Oke. Baik Bu, Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rio. Ya. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam, Apa Ibu. kabar Pak Rio? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bapak kan akan melakukan proses coaching ya Pak Ya. ya dengan Ibu Satya. Tapi sebelum proses itu Bapak laksanakan, saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak Rio. Baik, Ibu. Ya. Pertanyaan pertama Pak, apa persiapan yang telah Bapak lakukan dalam melakukan proses coaching bersama Ibu Satya Pak? Persiapan yang akan saya lakukan, saya berencana menggunakan metode alur cerita Ibu. Jadi Bapak akan menggunakan metode Altuta ya untuk proses coaching hari ini. Kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan terkait proses coaching hari ini? Memang Bu ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu presensi Bu, Ya. kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 Pak ya, ada presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini Pak, kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi Pak? Mungkin mengarah ke kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, Bapak memilih kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Apa indikator ketercapaiannya Pak? Indikatornya memberikan pertanyaan terbuka Ibu. Kepada coach ya? Semoga melalui pertanyaan terbuka ini coach saya dapat leluasa mengembangkan permasalahannya sehingga permasalahannya tadi dapat terselesaikan dengan baik. Oke, baik sekali Pak Rio. Semoga proses coaching yang Bapak ingin lakukan ini berjalan lancar sesuai dengan rencana. Bapak bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan terbuka tadi Iya. Pak ya. Silakan Bapak melakukan coaching Pak. Baik Bu. Baik, assalamualaikum Bu Sophie. Waalaikumsalam Pak Rio. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sophie? Alhamdulillah baik. Pak Rio bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya ini sengaja nih Bu pada hari ini meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu Sophie nih. Katanya kemarin Ibu Sophie ada yang ingin diceritakan kepada saya. Kalau boleh tahu apa nih yang ingin diceritakan Bu? Ya benar sekali Pak Rio ya. Nih banyak sekali permasalahan yang hendak saya ungkapkan. Ya. Namun selama ini saya belum jumpa dengan siapa saya harus curhat. Ya. Daerah Pak Rio ya, permasalahan yang pertama itu ada siswa atau murid saya di kelas. Di situ mereka punya kemampuan untuk belajar. Namun ketika ada kegiatan FL2SN, OSN, saya mengarahkan ke sana, anak-anak tidak mau Pak Rio. Oh gitu ya. Nah, permasalahan yang kedua tuh Pak Rio ya, dalam pembelajaran juga mereka itu malas untuk mendengarkan. Lebih senang dia bermain HP daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu Pak Rio. Berarti permasalahan Ibu ini murid Ibu kurang bersemangat Bu ya mengikuti perlombaan. Salah satunya itu lomba FLSDN. ya, ya, Bu. seperti itu. Kemudian murid Ibu ini lebih bersemangat pada menggunakan HP Bu ya. Iya, dalam daripada belajar dia banyak menggunakan Iya. HP daripada apa yang dibicarakan oleh gurunya, seperti itu Pak.
Baik Ibu, kira-kira nih Bu, selama proses coaching kita ini nanti, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Nah, dalam pembicaraan kita ini saya berharap mudah-mudahan Pak Rio bisa menyelesaikan solusi saya ini, Pak Rio. Oh, begitu Bu ya. Semoga Ibu berharap melalui proses coaching ini Ibu dapat memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi Bu Iya, ya. benar Pak Rio. Baik Ibu, saya sangat tertarik nih Bu dengan permasalahan yang Ibu ceritakan tadi nih Bu. Bisa Ibu menceritakan bagaimana permasalahan Ibu hadapi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, saya inginkan dengan yang masalah pertama Pak Rio ya, tadi anak yang punya kompetensi, namun dia tidak mau mengikuti kompetensi yang dia punya, yaitu kita menginginkan anak itu bisa mengikuti kegiatan ekskul. Tujuan saya Pak Rio ya, ini FLS 2N, salah satunya baca puisi, ya kan, kemudian buat film pendek. Nah, saya lihat bahwa anak itu punya kompetensi di situ, namun dia tidak mau. Nah, begitu Ibu ya, bahwa masalah Ibu yang Ibu hadapi ini ada anak murid Ibu yang tidak ingin mengikuti perlombaan Bu ya, salah satunya FL 2SN Bu ya. Padahal anak murid ini dia memiliki kompetensi untuk mengikuti perlombaan ini Bu ya. Baik Bu Sophie, Ibu tadi sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi, bahwa anak murid Ibu itu sebenarnya memiliki kompetensi untuk mengikuti perlombaan Bu ya, tapi kebanyakan dari murid Ibu tidak mau mengikutinya Bu ya. Benar sekali, Pak. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari permasalahan Ibu hadapi atau Ibu ceritakan tadi, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Nah, di sini saya merasa tidak nyaman itu mengapa? Nah, saya dalam mengajar rasa-rasanya anak itu sepele gitu ya Pak Rio ya, padahal saya berharap ketika saya memberikan pembelajaran itu anak lebih terfokus apa yang ia inginkan karena sesuai dengan kompetensi anak tadi. Namun anak ya santai begitu Pak Rio. Nah, seperti itu gimana Pak? Baik Ibu Sophie, Ibu sudah menyampaikan tentang permasalahan yang Ibu hadapi saat ini Bu ya. Saya rasa Ibu nih sudah tahu nih sebenarnya nih apa sih sebenarnya penyebab dari permasalahan Ibu ini sebenarnya. Jadi kira-kira nih Bu, dalam beberapa hari ke depan Bu, apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan yang Ibu rasakan saat ini? Nah, yang dapat saya lakukan yang pertama saya panggil anak, memberi pendekatan kepada anak bahwa yang mereka punya kompetensi lebih baik untuk mengajar ke depannya. Kemudian yang kedua mungkin saya sebagai pembina nih, saya lebih banyak lagi memberi pemahaman kepada anak-anak tersebut. Kalau biasanya saya lakukan situ seminggu sekali, mungkin kedepannya saya bisa terapkan seminggu 2 kali atau 3 kali Pak Rio. Itu yang saya baik Ibu, berarti intinya Ibu dalam menghadapi itu Ibu merencanakan akan melakukan pendekatan Bu ya kepada murid, bagaimana murid ini kembali termotivasi begitu Bu ya. Baik Bu, dari beberapa hal yang Ibu sebutkan dalam merencanakan penyelesaian permasalahan yang Ibu hadapi tersebut, kira-kira ini Bu, mana yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Prioritas utama saya lakukan memberi peluang kepada anak ya. Nah, di sana ketika anak melakukan kegiatan yang biasanya dia tadi malas datang, nah mungkin dalam kegiatan saya sebagai pembina saya memberi reward juga kepada anak sehingga anak itu bersemangat. Nah, nanti ketika dia masuk kepada ajang berlomba, mereka sudah terlatih dan terbiasa seperti itu. Berarti yang menjadi prioritas utama Ibu, Ibu akan memberikan reward Bu ya, sebagai bentuk prestasinya sehingga murid ini tadi semakin termotivasi Bu ya. Baik Ibu, kira-kira dengan melakukan hal itu apakah dapat menyelesaikan permasalahan Ibu hadapi? Insya Allah Pak Rio, karena berbagai macam cara dan teknik saya lakukan, mudah-mudahan salah satu dengan memberi reward, kemudian nanti di sekolah kami memungkinkan 1 semester atau setiap habis sebulan sekali mengadakan
perlombaan, sehingga setiap kelas anak-anak itu terpacu untuk ikut lomba tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, ada baca puisi, ya seperti itu tadi. Oke, baik Ibu. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa nih komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Nah, komitmen yang pertama, saya tetap konsisten apa yang saya lakukan. Yang pertama tadi, biasanya saya melakukan pembinaan itu seminggu sekali. Nah, bisa saya terapkan itu seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian di dalam kegiatan itu tadi saya katakan bisa dilakukan 1 semester 1 kali, atau bahkan nanti kerjasama dengan OSIS, kalau ada dana kita bisa melakukan sebulan sekali. Itu tujuannya untuk apa? Tujuan untuk membangkitkan motivasi anak yang bergelut kepada bidang puisi tadi. Baik Ibu sudah merencanakan bagaimana selanjutnya untuk menghadapi permasalahan Ibu ini. Kira-kira ini Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu tersebut? Nah, itu jelas lah Pak Rio, ya, kerjasama. Apabila tidak dibantu orang lain akan susah untuk terciptanya hal-hal yang sedemikian. Nah, tentu dalam dukungan ini saya terutama pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian guru-guru juga bisa bekerja sama untuk mendukung kegiatan ini Pak Rio. Baik Ibu, idenya sangat bagus sekali Bu ya. Saya yakin dan percaya Ibu pasti bisa melakukannya. Tetap semangat Ibu dalam membimbing dan menuntun anak murid kita, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan minat dan kodratnya. Oke, terima Baik kasih. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Rio sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Safia. Seru sekali tadi saya menyaksikannya ya. Nah, kembali saya akan mengajukan 2 pertanyaan nih buat Pak Rio ya, Pak Rio ya. Semoga tidak mengganggu ya Pak. Tidak Bu. Pertanyaan pertama Pak, apakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, sudah sesuai dengan indikator tercapaian Pak? Saya rasa sudah tercapai Bu. Melalui pertanyaan berbobot itu selama proses coaching tadi, Ibu Safia dapat leluasa mengembangkan permasalahan ini, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oke, ya, saya melihatnya sendiri tadi Pak ya. Bapak memberikan pertanyaan terbuka kepada Ibu Safia, sehingga Bu Safia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Rio. Apa rencana Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching Bapak ke depannya Pak? Tentunya Bu, dengan memperbanyak praktik coaching Bu ya, sehingga dalam proses coaching nanti saya dapat lebih lagi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya dapat mengembangkan permasalahannya menjadi mendapatkan solusi Bu ya, sehingga akhirnya dia tercerahkan oleh masalahnya. Oke, baik Pak Rio, saya doakan semoga Bapak membantu banyak orang